Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang mochi es krim, yang dimana video ini telah dibikin dan harus direvisi. Di sini ada deskripsi perusahaan. Mochi es krim memiliki beraneka ragam rasa seperti rasa vanila, coklat, stroberi di Indonesia. Biasanya mochi tersebut diberi isi kacang. Pada umumnya masyarakat selalu menginginkan sesuatu yang berbeda, tidak terkecuali dengan hal kuliner atau makanan. Oleh karena itu, dengan menciptakan mochi es krim ini dengan berbagai rasa, konsumen bisa lebih tertarik. Melihat kondisi tersebut, peluang membuka bisnis mochi es krim masih terbuka lebar dan menjanjikan. Memulai usaha mochi es krim bisa dari skala rumah tangga atau home industry. Investasinya tidak rumit dan tidak mengeluarkan dana yang besar, hanya memerlukan peralatan dapur keluarga. Bahan-bahan yang digunakan, proses pembuatan mochi es krim ini mudah ditemui di pasaran. Cara membuat mochi es krim pun relatif mudah, cukup dipandu dengan resep, sehingga kami membuat proposal ini sebagai perencanaan usaha mochi es krim kami. Profil perusahaan. Nama usaha Mochi Lampion Gang Kasuari. Bidang usaha industri makanan. Nama pemilik Wantika Wiharsa. Alamat Bayangkara Gang Kasuari 2 nomor 9 dan 19 Sukabumi nomor 43192. Visi dari Mochi Lampion menciptakan variasi baru dengan membuat mochi es krim agar berbeda dengan penjual mochi lainnya yang beragam varian rasa. Menjadikan usaha memproduksi mochi es krim sebagai usaha rumah yang sehat serta diminati banyak masyarakat serta mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Misinya menciptakan tenaga kerja yang ahli dan berkompeten serta memiliki impact dan iptek yang kuat memuaskan konsumen, menjadi perusahaan yang terdepan di bidang industri makanan, perencanaan pengembangan Mochi Lampion. Memperluaskan usaha dengan menambah cabang dan tidak memfokuskan pada satu tempat. Untuk memperluas jangkauan konsumen yang mungkin belum tahu tentang Mochi Lampion ini, maka diperlukan promosi melalui periklanan seperti media sosial dan yang lainnya yang dapat memperluas target pasar. Lalu ada perencanaan pengembangan. 1. Memperluas usaha dengan menambah cabang, tidak memfokuskan pada suatu tempat. 2. Untuk memperluas jangkauan konsumen yang mungkin belum tahu tentang Mochi Lampion ini, maka diperlukan promosi melalui periklanan seperti media sosial dan yang lainnya yang dapat memperluas target pasar. Lalu ada tahap-tahap proyeksi investasi. Yang pertama ada kondisi perusahaan. Untuk perusahaan, Mochi es krim merupakan usaha kecil menengah yang didirikan oleh kami. Lalu ada produk. Mochi es krim memiliki keunikan dari varian rasa yang berbeda. Lalu ada distribusi pemasaran. Dalam pemasaran produk kami, yaitu dengan cara memasarkan melalui media sosial, online atau offline. Lalu di sini ada aspek pemasaran. Untuk di tahun 2017, jumlah penduduk yaitu 33.433. Untuk 2018 yaitu ada 34.797. Untuk tahun 2019 yaitu 34.171. Untuk 2020 35.6.325. Untuk 2021 37.465. Untuk harga mochi es krim sendiri untuk di tahun 2017 yaitu seharga 15.000, untuk di tahun 2018 seharga 20.000, di tahun 2019 seharga 20.000, di tahun 2020 seharga 25.000, dan di tahun 2021 seharga 30.000.
Lalu ada permintaan efektif yang di mana 2017 55% itu dari pendapatan per kapita. Lalu untuk 55%-nya lagi dari pangan, dikali 50% dari makanan, dikali 50% dari minuman, dikali 100% dari cemilan, dikali 50% dari mochi es krim, dan dikali 34.033 dari tadi jumlah penduduk. Dan hasilnya yaitu 12.630. Dan untuk di tahun 2018 yaitu hasilnya 13.037. Untuk di 2019 yaitu 13.165, di 2020 13.473, dan di 2021 14.121. Lalu untuk peramalan permintaan. Peramalan permintaan yang di mana permintaan efektif Y 2017 itu 12.630, lalu 2018 13.037, 2019 13.165, 2020 14.473, 2021 14.121, yang di mana totalnya itu 67.425,6. Untuk harga X-nya yaitu harga mochi es krimnya 15.000, 20.000, 20.000, 25.000, 30.000, yang totalnya yaitu 110.000. Untuk mengetahui XY yaitu 12.630 dikali 15.000 yang hasilnya 189.450. Untuk 2018 260.740. Untuk 2019 263.300. Untuk di tahun 2020 361.825 untuk tahun 2020, dan 2021 423.630. Dan hasilnya 1.498.945. Untuk X2-nya 15.000 dikali 15.000 yaitu 225.000. Untuk di tahun 2018 20.000 dikali 20.000 yaitu 400.000. Dan untuk di tahun 2019 pun sama, 400.000. Untuk di tahun 2020 625.000, dan untuk di tahun 2021 900.000, dan totalnya 2.550.000. Lalu di sini ada rumus yang dimana untuk mencari jumlah N X Y dikurang X Y per NX pangkat 2 dikurang EX pangkat 2. Yang pertama ada 5 dikali 1.498.945 dikurang 110.000 dikali 67.426. Lalu hasilnya 7.497.725.000 dan dikurang 7.416.860.000. Lalu di sini ada 2.550.000 dikali 5 yang hasilnya 12.750.000 dan 110.000 akar 2 yaitu 12.100.000 rupiah. Lalu dikurang 7.494.725 dikurang 7.494.725
860 yang hasilnya di mana 77.865.000 dikurang 650 juta yang hasilnya 0,1197. Lalu di peramalan penawaran Y 2020 sama dengan 10.852 ditambah 0,1197 dalam kurung 33.000 sama dengan 14.802. Untuk di 2023 10.852 ditambah 0,1197 dengan harga 38.000 sama dengan 15.400. Y 2024 sama dengan 10.852 ditambah 0,1197 dalam kurung 43.000 sama dengan 15.999. Untuk di tahun 2025 Y sama dengan 10.852 plus 0,1197 dalam kurung 48.000 sama dengan 16.597. Dan di tahun 2026 10.852 ditambah 0,1197 dengan harga 53.000 sama dengan 17.196. Untuk peramalan penawaran di tahun 2022 PE 14.802, untuk di tahun 2023 15.400, di tahun 2004 15.999, di tahun 2025 16.597 dan di tahun 2006 17.196. Untuk pesaing, di pesaing ini saya di tahun 2022 yaitu 10.000, di tahun 2003 yaitu 10.300, di tahun 2024 yaitu 10.400, dan di tahun 2025 10.500, dan di tahun 2026 10.600. Untuk mengetahui proyeksi penjualan yaitu PE dikurang pesaing yang dimana hasilnya 4.802 untuk di tahun 2022. Dan untuk di tahun 2023 15.400 dikurang 10.300 yaitu hasilnya 5.100. Untuk di tahun 2024 pun sama, dikurang 15.999 dikurang 10.400 yang hasilnya 5.599. Untuk di tahun 2025 16.597 dikurang 10.500 yang dimana hasilnya 6.097. Untuk 2026 17.196 dikurang 10.600 yang dimana hasilnya 6.596. Lalu untuk penetapan harga, Mochi Es Krim menetapkan harga dengan melihat kondisi pasar dan kondisi keuangan konsumen sehingga mengambil harga di range 32.000 per box. Untuk analis STP, segmentasi pasar adalah strategi pemetaan target pasar berdasarkan karakteristik, kebutuhan ataupun perilakunya agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan baik. Bisa dikatakan melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Dengan demikian, bisnis diharapkan bisa memberikan hasil secara optimal dan memiliki efektivitas pemasaran yang tinggi. 2. Untuk targeting. Targeting merupakan bagian terpenting dari strategi pemasaran, yaitu perusahaan yang seringkali harus memuaskan berbagai kebutuhan konsumen. Target utama Mochi Es Krim adalah semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang berkunjung ke daerah Sukabumi. Lalu ada 3. Positioning. Positioning menjadi sangat penting tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Secara sederhana, positioning adalah strategi untuk menguasai pikiran konsumen dengan apa yang ditawarkan perusahaan. Lalu ada analisis 4P.
Yang pertama ada produk. Mochi es krim memproduksi mochi es krim dengan menggunakan aneka topping dan tidak lupa pula menyesuaikan cita rasa dengan rasa yang unik dan berbeda dari yang lain. Adanya berbagai macam topping yang dihadirkan membuat para pelanggan tidak akan bosan untuk menyantap mochi es krimnya. Mochi es krimnya, topping tersebut terdiri dari es krim creamy dan bisa ditambah topping yang berbeda seperti mochi es krim meses yang membuat penasaran para pembeli. Yang kedua ada price. Untuk harga dapat ditekan dalam beberapa produk tertentu dengan kombinasi pedoman yang penetapan harga berdasarkan biaya produksi, penetapan harga berdasarkan nilai atau manfaat produk, dan penetapan harga berdasarkan pesaing. Untuk cost plus pricing, yaitu dengan biaya operasional atau produksinya yang seminimal mungkin, tetapi juga tidak dinaikkan seiring dengan mutu produk. Kami memberikan patokan harga yang murah tetapi mampu bersaing dengan kompetitor. Harga bersekitar 32.000. Lalu ada place. Penempatan lokasi sudah direncanakan dengan baik, yaitu berada di lokasi strategi dekat lingkungan kerja, lingkungan kampus juga, dan lingkungan umum, dengan saran utama adalah anak muda sehingga lokasinya strategi dan memenuhi semua channel. Lokasi juga bebas dari kemacetan dan mudah dijangkau dari arah pusat kota. Lalu di sini ada perkiraan penjualan, mendefinisikan secara tepat pangsa pasar yang dituju dengan menulis satu atau lebih dari segmen pasar yang akan dimasuki. Target pasar yang jelas akan membuat konsep marketing lebih mudah dilaksanakan. Di sini ada tabel untuk P dan pesaing masih sama seperti yang tadi. Lalu di sini ada presentasi market share yang dimana saya menggunakan 65% dari semuanya dari tahun 2022 sampai 2026. Lalu untuk mengetahui kapasitas produksi, yaitu market potensial dikali perkiraan penjualan. Market potensial atau perkiraan penjualan dikali presentasi market share yang hasilnya yaitu kapasitas produksi di tahun 2022 yaitu 3.121. Dan untuk di tahun 2023 yaitu 3.315, dan di tahun 2024 3.639, dan di tahun 2005 3.963, dan di tahun 2006 yaitu 4.287. Untuk proyeksi penjualannya saya tidak mengambil jauh-jauh seperti pesaing, yaitu dari kisaran 2.600, 2.600, 2.700, 2.800, 2.900, dan 3.000. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada biaya bahan baku. Keterangan unit. Yang pertama di sini ada tepung beras ketan. Kita memiliki 10 unit per kilogram, yaitu harga per unitnya 20.000, jumlahnya 200.000. Lalu di sini ada tepung maizena yang jumlah unitnya ada 5 per kilogram, harga per unitnya 18.000, jumlahnya 92.500. Lalu di sini ada gula pasir yang jumlah unitnya ada 5 per kilogram, harga per unitnya 18.000, jumlahnya 90.000. Lalu di sini yang keempat ada air mineral, jumlah per unitnya 6 per liter, harga per unitnya 6.000, jumlah air mineralnya 36.000. Lalu selanjutnya perisa makanan stroberi vanila coklat. Di sini kita mempunyai 3 unit per botol, harga per unitnya 6.000, jumlahnya 18.000. Es krim stroberi kita mempunyai masih 3 unit per cup, itu 700 mili.
dengan harga per unitnya 35.000, jumlahnya 105.000. Lalu di sini kita dari es krim stroberi sampai es krim Oreo itu sama dengan jumlah per unitnya itu ada 3 per cup 700 mili, dan harganya juga harga per unitnya itu sama 35.000, dan jumlahnya itu sama dari es krim stroberi sampai dengan es krim Oreo itu 100.500 itu jumlahnya. Lalu di sini ada susu cair. Kita mempunyai 4 unit per liter, harganya itu 15.000, jumlahnya 62.000. Minyak, lalu di sini ada minyak goreng per unit, 1 unit per liter, harganya itu 18.000, jumlahnya 18.000. Nah, total jumlahnya itu 900, total jumlah dari es krim sampai minyak goreng 951.500 rupiah, dan jumlah biaya produksi per bulan itu 28.545 rupiah. Lalu jumlah biaya produksi per tahun 342.540.000 rupiah. Nah, lalu selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja, biaya gaji karyawan itu per unitnya 4 orang itu 1.500.000. 4 orang, 1 dikali 4 jadi totalnya 6 juta. Jadi jumlah bayarnya, bayar gaji karyawan 4 orang ini 6 juta. Lalu total biaya tenaga kerja 12 bulan. 12 bulan itu setara dengan 1 tahun, harga per unitnya 72 juta, dan jumlahnya itu 72 juta. Lalu di sini ada biaya overhead. Mixer kita mempunyai 1 unit dan harga per unitnya itu 260 dan jumlahnya 260. Lemari es mempunyai 1 unit, harga per unitnya 2.500.000 dan jumlahnya juga 2.500.000. Nah, lalu di sini ada biaya perlengkapan kebersihan, itu kita mempunyai 12 unit per bulan. Nah, harga per unitnya itu 72.000 dan di total 12 kali 72.000 itu totalnya jumlahnya 864.000 rupiah. Dan sewa tempat itu per tahunnya kita tahun 12 bulan sama dengan 1 tahun. Harga per unitnya itu 1 juta. Jumlahnya 12 juta. Jadi per bulan harga sewa tempat itu per bulannya 1 juta. Nah, 1 juta dikali 12 bulan itu totalnya 12 juta. Gitu. Lalu di sini jumlah biaya overhead. Biaya overhead itu totalnya 14 juta. Totalnya 14.760.000 rupiah. Nah, harga pokok produksi itu dengan jumlah keseluruhannya 430 juta 164.000 rupiah. Next. Lalu di sini ada proses produksi. Proses produksi kami itu menyiapkan kayak tepung beras ketan, tepung maizena, lalu gula pasir, air mineral, perisa makanan, lalu dengan topping kita dengan topping vanila, coklat, stroberi. Nah, es krim stroberi, es krim vanila, coklat, Oreo, dan ditambah susu cair. Lalu langkah-langkah produksi kami
cetak es, sediakan semua bahan-bahan sesuai takaran yang telah ditentukan. Nah, jadi langkah-langkah produksinya kita sudah mencantumkan dari seluruh proses pembikinan dan menambahkan topping-topping itu kita sudah save langsung gitu. Next. Nah, mesin dan perlengkapan. Yang pertama kita di sini ada wajan, spatula kayu, mangkok, sendok, mixer, gelas takar, lemari es, kompor gas portable, lalu meja dan kursi, lalu ada loyang, alat cetak, skop es krim. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya kita pemilihan lokasi dan letak produksi itu, kami lokasi produksi mochi es krim terletak di Sukabumi, yaitu Gang Kaswari nomor 2 nomor 9, tetapi setelah itu Mochi Es Krim membuka cabang di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Lokasi produksi ini sangat strategis karena berdekatan dengan Mall Bandung, Istana Plaza, BIP, Istana BC Bandung, Gramedia, Merdeka Bandung, dan paling utama Taman Balai Kota. Nah, ini titik lokasi kami untuk planning ke depannya. Next. Lalu di sini ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan itu meja kebutuhan dana per tahun itu kita mempunyai meja kasir. Meja kasir yaitu 1.400.000 yang jumlah per unitnya itu 1.400.000. Lalu di sini ada kursi 25.000. Kita mempunyai 5 unit dengan jumlah Rp475.000. Lalu lampu neon stick pilihan kita dari interiornya ada 70.000. Kita mempunyai 2 unit. Nah, jumlahnya Rp140.000. Lalu di sini ada peralatan masak. Nah, dalam peralatan masak ini yang tadi tercantum kita ada wajan, spatula kayu, sendok, mixer, gelas takar, lemari es, kompor gas portable, panci. Nah, dari peralatan masaknya itu wajan itu 25.000, 15 dengan harganya interiornya 25.000 yang jumlah per unitnya 1 dan jumlahnya 25.000. Nah, yang spatula kayu kita mempunyai dari interiornya 15.000 dan per unitnya 1.000. Nah, jadi jumlah dari wajan sampai dari jumlah peralatan wajan sampai panci itu totalnya jadi totalnya sekian. Lalu di sini ada peralatan penyajian dan box MZM. Peralatan penyajiannya dengan interiornya 565, kita mempunyai 100 unit. Jadi jadi jumlahnya Rp56.500. Jadi bahan baku pembelian bahan gitu kita mempunyai harga jumlahnya itu mohon digeser ininya. Nah, 342.540.000 rupiah. Nah, dari biaya tenaga kerja itu jumlah totalnya itu sama ya, kita harga satuannya itu masih 1.500.000 dan jumlahnya juga 18 juta
18 juta. Dan biaya overhead-nya dari total biaya jumlah overhead ya, seperti mixer, lemari es, sewa tempat, peralatan dan kebersihan itu totalnya itu dari keseluruhannya 435 juta 469.250 rupiah. Next. Nah, lalu di sini ada tabel pendukung, nama mesin per unit, harga per unit, dan nilai. Nah, mixer kita mempunyai 1 per unit. Nah, 1 per unit 260. Nah, lemari es 2.500.000 dan jumlahnya 260 dikali 2 juta ditambah 2.500.000 yaitu totalnya 2.760. Nah, dari bagian gaji karyawan sampai dengan jumlahnya itu kita gaji karyawan itu 1.500.000. Jadi total gaji jadi keseluruhannya itu 18 juta dan jumlah karyawan itu kita mempunyai 4 karyawan lah. Dari gaji 4 karyawan itu per bulannya, gaji per orangnya itu jadi 6 juta dan total gaji setahunnya itu 72 juta. Next. Lalu di sini ada sumber dananya itu dari modal sendiri kita yang awalnya modal sendiri itu kita 200, yang sebelum direvisi kita mempunyai dari investasi itu 250 juta. Nah, karena dengan jumlahnya itu minus, jadi kita menaikkan dengan investasi 30 miliar karena kita mempunyai planning ke depannya untuk membuka cabang di mana di kota yang sangat strategis gitu ya. Jadi kita menaikkan investasi itu 30 miliar. Modal kerja itu 38.347.250 rupiah. Nah, kredit bank kita dari kasnya masih samar-samar. Jumlahnya investasi itu kita 30 dari jumlah modal kerja dari investasi dan modal kerja itu 30 miliar 38 juta 347.250 rupiah. Nah, next. Nah, dari analisis kelayakan bisnis dari payback-nya kita investasi awal itu kita mempunyai modal awal, jadi kita menaikkan modal awal itu 30 miliar karena kita mempunyai planning ke depannya itu untuk membuka usaha di berbagai kota gitu ya, berbagai kota yang ternama dan kota-kota yang padat penduduknya. Nah, kita mempunyai 30 dari investasi itu 30 miliar. Nah, dan arus kas 2022 136 juta 292.400 rupiah dibagi 30 miliar dibagi 136 juta 229.400 rupiah, jadi totalnya 29.873.776.600 rupiah dan dibagi arus kas 2002 tilu 654.692.400 rupiah. Nah, dari total keseluruhan
arus kas 2023 dan arus kas 2024, arus kas 2025, arus kas 2026 itu total keseluruhannya dengan dijumlahkan dari awalnya 30M menjadi 12M 238.176.000 rupiah. Next. Nah, profitability index FI itu profitability index FI, profitability index total FVP, total FVP-nya jadi 30M dibagi 24M, 30 miliar dibagi 24 miliar 527.862.000 rupiah. Jadi totalnya itu jadi pendapatan VV itu 0,81 dan ARR accounting rate of return, ARR pendapatan rata-rata per tahun biaya investasi. Nah, jadi biaya investasi itu kita mempunyai 30M dibagi ARR 576 juta dibagi 30M. Jadi ARR-nya 0,192 kali 100%, jadi ARR-nya 0,192. Jadi tingkat pembelian akuntansi atau accounting rate of return ARR pada proyek tersebut adalah 0,192%. Next. Dan terima kasih itu dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami presentasi ini itu untuk memenuhi tugas revisian. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.